Exit made this. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wada Salsabila dan saya Alistia Al-Aida. Sekarang kita lagi ada di Omah Kitir. Nah, lokasinya berada di kota kami sendiri, yaitu Kota Batu. Omah Kitir sendiri adalah bangunan peninggalan zaman Belanda. Kali ini kita akan mengeksplor budaya yang masih tetap bertahan di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, budaya ini merupakan budaya lokal yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda, dan di mana budaya ini masih dimanfaatkan dan dipertahankan oleh masyarakat Batu sendiri. Mau tahu nggak budaya yang kita maksud? Check it out! Exit made this. Batu memiliki berbagai bangunan peninggalan bersejarah. Bangunan-bangunan tersebut juga bahkan masih berdiri kokoh dan dimanfaatkan sebagai penginapan. Bahkan, untuk mempertahankan bentuknya, bangunan-bangunan tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Hotel Kartika Wijaya Heritage. Seorang bangsawan bernama Martyros Termartin Sarkles memutuskan untuk membangun sebuah rumah peristirahatan di akhir pekan di Kota Batu. Gereja Kristen Jawi Wetan di Kota Wisata Batu, terletak di salah satu jalan utama di Kota Wisata Batu, tepatnya berada di Jalan W.R. Supratman, Kota Wisata Batu. Di lahan yang cukup luas ini, terdapat beberapa bangunan. Selain bangunan utama yang digunakan sebagai tempat beribadah, ada lonceng yang akan berdentang di setiap hari Minggu pagi untuk memanggil jemaat beribadah. Sebuah kebiasaan yang sudah semakin jarang ditemukan, apalagi di kota besar di Indonesia. Oh iya, lokasi gereja ini tidak jauh dari alun-alun Kota Batu, RSUD Kota Batu, maupun Museum Angkut dan Jatipak 1 loh. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah Kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa, yaitu Swiss, dan dijuluki sebagai The Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Dan banyak dari peninggalan bangunan-bangunan Belanda yang masih berdiri sampai sekarang, dan masih dimanfaatkan untuk warung-warung. Berikut pendapat dari masyarakat sekitar. Mungkin Kartika Wijaya yang sekarang jadi hotel, terus rumah Belanda yang di dekat alun-alun itu. Nggak tahu mas, kurang tahu saya. Kolonial. Bangunan Kota Batu yang ada itu ada di alun-alun salah satunya. Yang kedua ada di dekatnya penangkaran buaya. Oke. Lain lagi dengan sejarawan. Berikut pendapat dari sejarawan. Oke, jadi kalau kita boleh berbicara kebudayaan ini ada dua subversi dari kebudayaan ini sendiri. Kebudayaan ini yang pertama ada yang namanya dead monumental dan yang kedua ada tradition. Yang dinamakan dengan dead monumental ini adalah kebudayaan yang berupa puing-puing bangunan atau sisa-sisa peninggalan pada masa kolonial maupun dari masa-masa sebelumnya, entah itu masa kuno ataupun masa-masa sebelumnya lagi. Kalau kita lihat dari kebudayaan tradition ini mungkin lebih mengarah ke kebudayaan yang sudah ada di Kota Batu sejak lama. Jadi mungkin kalau kita lihat di Batu ini lebih marah-marahnya adalah seni bandengan. Setelah itu juga ada kebudayaan bersih desa yang dilakukan di setiap desa-desa. Kita kalau membicarakan tentang kebudayaan dead monumental ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Di Batu ini juga banyak wilayah-wilayah Batu yang menjadi tempat dead monumental dalam kebudayaan-kebudayaannya. Yang pertama ini ada dari Candi Songgoliti. Kalau kita berbicara Candi Songgoliti, berarti Candi Songgoliti ini mungkin lebih mengarah ke kebudayaan masa kuno, yaitu di mana masa-masa kerajaan-kerajaan.
Tapi ini konteksnya beda, kita berbicaranya tentang kebudayaan kolonial. Kalau boleh berbicara tentang kebudayaan kolonial, sebenarnya kebudayaan dead monumental kolonial ini yang berada di Batu mungkin bisa kita sebutkan ada beberapa. Karena Batu sendiri di sini menjadi tempat persinggahan orang-orang Belanda pada saat itu. Untuk pesan-pesan saya kepada teman-teman milenial zaman sekarang, ayo kita jaga dan kita lestarikan bangunan ini supaya tidak terjadi vandalisme. Karena kalau kita lihat bangunan ini nantinya bisa menjadi sebuah bahan untuk belajar generasi kedepannya. Terima kasih.